Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cerita Minang Nusana. Semoga Nusana satunya dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Kali ko dengan judulnya awaknya memberitahu mungkin ya lebih tapi menginformasikan 5 kabupaten tersepi di Sumatera Barat. Jadi iko awak kutip dari website langgam.id dan sana itu salah satu website favorit awak untuk mengkutip-kutip berita ataupun informasi segala macamnya gitu. Terima kasih untuk langgam.id untuk memposting berita-berita keren di situ. Nah jadi awak jabarkan di sana ya. Awak cari tahu gitu sekitar ya. Jadi Sumatera Barat ko memiliki jumlah penduduk mencapai 5,6 juta 5,5 juta 640,629 jiwa pada 2020 lalu di sana ya. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan pada 2021 yaitu 5.580.232 jiwa di sana ya. Nah jadi memang penduduk yang tadi tersebar di 12 kabupaten dan 7 kota gitu ya. Jadi memang untuk kabupaten khusus ya, kabupaten kok ada jumlah yang penduduknya yang terbanyak itu ya. Dikutip dari Provinsi Sumatera Barat dalam angka 2023, kabupaten di Sumbar yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ialah Agam dengan 540.905 jiwa di sana. Selain itu ada 7 daerah yang jumlah penduduk banyak, namun ada juga kabupaten di Sumbar yang penduduknya seketik dan tersepi atau terlangang gitu ya. Nah berikut ada 5 kabupaten yang tersepi di Sumatera Barat. Yang pertama Kepulauan Mentawai itu ya. Jadi memang jumlah penduduknya cuma 89.401 jiwa. Lalu yang kedua ada Solo Selatan, jumlah penduduknya 188.609 jiwa. Yang ketiga ada Dharmasraya, jumlah penduduknya 234.703 jiwa. Yang keempat ada Sijunjung, jumlah penduduknya 240.307 jiwa. Yang terakhir ada Pasaman, jumlah penduduknya 307.425 jiwa di sana. Jadi dari 5 adalah yang tersepi di Sumbar Nusana ya. Ya kalau misalkan Mentawai mungkin ya wajar mungkin ya karena memang apa ya lah masuk kepulauan ya gitu ya. Dan semoga Pemprov Sumbar juga lebih banyak perhatian lah ke Kepulauan Mentawai gitu karena memang Mentawai masih masuk wilayah Sumatera Barat juga gitu kan. Tapi jadi belakangan sih Pak Wagub ya Pak Audi Cunyadi juga pai ke Mentawai gitu ya. Jadi mungkin sedang adalah beberapa pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh beliau gitu kan. Solo Selatan, kalau Solo Selatan menurut awak mungkin itu karena wilayah pemekaran dari Solo mungkin jadi wilayahnya bukan wilayah lebih sedikit, penduduknya lebih sedikit mungkin dari Solo ya gitu ya. Untuk Dharmasraya mungkin sebenarnya Dharmasraya rame sih karena memang di sini tuh sepengetahuan awak kabupaten yang menjadi tampil lalu lalang masyarakat yang berada di perbatasan gitu ya. Dan lumayan juga sih untuk penduduknya gitu lebih banyak dari Sijunjung malah lebih banyak dari Solo Selatan gitu ya. Ya oke sih nggak ada masalah. Untuk Sijunjung lebih ramai dari Dharmasraya. Ya wajar sih soalnya Sijunjung lebih dake ke Sawalunto dan segala macamnya gitu kan. Ya masih kemari lah itu arah gitu. Tapi kalau Dharmasraya kan ala ada kayak perbatasan Jambi ya kalau nggak salah itu sana ya. Nah lalu tuh yang terakhir Pasaman. Pasaman mungkin karena dia berada di utara posisi itu sana ya. Tapi utara pun Payakumbuh rame kok. 50 kota rame kok gitu. Itu yang kurang ngerti sih. Tapi gitulah untuk sana ya. Jadi Kalimuku lah tersepi di Sumbar. Bukan berarti tidak ada penduduk ya, ada penduduk lah, masa tidak ada gitu kan. Gitu. Jadi menurut awak dari Kalimuku susunannya nado apa sih nado apa nado masalah sih gitu ya. Pasaman, Sijunjung dari Pasaya Solo Selatan ke Pulau Mentawai. Berarti
Pasaman Barat lebih rapi ya timur Indonesia dari Pasamannya sendiri gitu ya. Tapi begitulah kurang lebih informasi yang udah dapat Nusana ya. Semoga aku mencerahkan untuk Nusana satunya. Terima kasih bagi Nusana yang sudah mendengarkan podcast Cerita Minang. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari awak Nusana ya. Terima kasih, jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify dan sosmed lainnya Nusana. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.